Tutorial mata kuliah, Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Topik ke-12 dari 60 topik, Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, bagian ketiga. Sektor dana pensiun. Sebelum diterbitkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, telah dikenal beberapa istilah program pensiun, seperti program pensiun A, yang dikelola oleh perusahaan, pemberi kerja yang dibayarkan dari cadangan perusahaan, book reserve, atau dari biaya perusahaan, pay as you go. B, yang dikelola oleh yayasan dana pensiun di mana yayasan dimaksud sebelumnya telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, dan telah memperoleh fasilitas perpajakan dari pemerintah. C, pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang dikelola oleh PT Taspen, dan D, anggota TNI dan Polri yang dikelola oleh PT Asabri. Program pensiun yang dikelola oleh perusahaan, pemberi kerja tersebut ada yang diatur dengan peraturan perusahaan namun ada pula yang hanya diatur dengan kesepakatan kerja bersama, KKB, antara serikat pekerja perusahaan, mewakili karyawan, pekerja, dengan perusahaan tempat para karyawan bekerja. Program pensiun seperti ini tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dari pemerintah sebagaimana halnya yang diperoleh yayasan dana pensiun, program pensiun PNS dan pejabat negara, serta program pensiun TNI dan Polri. Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang mengenai adanya dua jenis dana pensiun, yakni dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja dimaksudkan sebagai dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan dimaksudkan sebagai dana pensiun yang dibentuk oleh bank, atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Oleh karena dana pensiun merupakan tabungan jangka panjang milik peserta yang jumlahnya cukup banyak, diperlukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pekerja. Perlindungan dimaksud berkaitan dengan kepastian bagi pekerja mengenai hak-haknya selaku penabung yang telah dibangun selama berpuluh tahun agar dapat dijaga dengan utuh. Dengan terbentuknya BPJS 1 dan BPJS 2 yang masing-masing merupakan badan hukum, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah khusus untuk mengamankan dana BPJS, seperti penyesuaian besarnya manfaat pensiun, besarnya iuran pensiun, serta peninjauan usia pensiun. Sektor lembaga pembiayaan. Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 menyebutkan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana ataupun berupa barang modal yang terdiri dari perusahaan. A. Pembiayaan merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha, leasing, kegiatan anjak piutang, factoring, pembiayaan konsumen, consumers finance, dan atau usaha kartu kredit, credit card. B. Modal venture, venture capital company, yakni badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan, penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan, invest company, untuk jangka waktu tertentu, dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konservasi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. C. Pembiayaan infrastruktur, yakni badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek-proyek infrastruktur. Perusahaan pembiayaan pada butir 1 melakukan berbagai jenis kegiatan, dan yang paling utama, terdiri dari A. Sewa guna usaha, leasing, yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik melalui cara sewa guna usaha dengan hak opsi, finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha, lessee, selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran. B. Anjak piutang, factoring, yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang, account receivable, suatu perusahaan, yang berjangka waktu pendek, berikut kegiatan pengurusan atas piutang tersebut. C. Pembiayaan konsumen, consumers finance, yakni kegiatan memberikan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan dari konsumen dengan pembayaran secara angsuran. D. Usaha kartu kredit, credit card, yakni kegiatan memberikan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan dari perusahaan modal Ventura pada butir 2 meliputi penyertaan saham, equity participation, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, quasi equity participation, serta pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, profit revenue sharing. Kegiatan dari perusahaan pembiayaan infrastruktur pada butir 3 meliputi pemberian pinjaman langsung, direct lending, untuk pembiayaan infrastruktur, pembiayaan ulang, refinancing,
atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan atau pemberian pinjaman subordinasi, subordinated loans, yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur tersebut, lembaga dimaksud dapat pula melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pemberian dukungan kredit, credit enhancement, termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur. B. Pemberian jasa konsultasi, advisory services. C. Penyertaan modal, equity participation. D. Upaya mencairkan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, dan atau E. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur. Pengaturan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut selama ini dilakukan oleh Bapepam LK yang secara struktural berada di bawah Menteri Keuangan. Kegiatan yang dilakukan lembaga pembiayaan di atas pada dasarnya mengandung risiko dari sudut A. Pendanaan untuk membiayai aktivitas yang dilakukan lembaga tersebut sebagian besar bersumber dari pemodal atau lembaga perbankan. Satu dan lain hal, lembaga ini tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat. Karena jangkauan usaha lembaga pembiayaan yang sedemikian luas, maka modal sendiri dari pemilik lembaga tersebut biasanya hanya merupakan sebagian kecil dari pendanaan yang dibutuhkan secara keseluruhan. B. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan merupakan penyaluran dana kepada unit-unit usaha yang membutuhkan, sebagaimana halnya dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh industri perbankan. Karena itu, lembaga pembiayaan juga melakukan intermediary function. Dapat disebutkan bahwa risiko yang melekat seperti gagal bayar, default, sebagaimana halnya yang sering dialami oleh perbankan juga akan menimpa kegiatan lembaga pembiayaan. Demikianlah materi topik 12 tutorial kuliah hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan menambah wawasan masyarakat umum. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.